Dean Schreiber semakin santer diberitakan akan gabung TC Timnas Indonesia di Bali. FC Tokyo tuai kritik dari fans Garuda usai berniat boyong Rizky Ridho. Calvin Verdong tampil gemilang bersama Enis Nijmegen tuai pujian publik Belanda. Pratama Arhan sudah tiba di Bali, berjanji akan beri kejutan besar. Pemain naturalisasi Vietnam yakni Rafaelson resmi main di Asian Cup 2024. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Back skuad Garuda yakni Calvin Verdong menjadi pemain Enis Nijmegen dengan rating tertinggi versi situs LiveScore dan juga SofaScore ketika keok dari Ajax Amsterdam. Calvin Verdong bermain sebagai starter untuk Enis Nijmegen yang meladeni perlawanan Ajax Amsterdam dalam pekan ke-14 Eredivisie. Tampil sepanjang 90 menit sebagai fullback kiri dalam formasi 4-2-3-1. Calvin Verdong harus menelan kenyataan pahit karena Enis Nijmegen takluk 1-2 dari Ajax Amsterdam. Namun secara performa, Calvin Verdong dinilai lebih baik dari pemain Enis Nijmegen yang lain berdasarkan penilaian SofaScore. Bersama dengan Brian Pereira, Calvin Verdong mendapatkan rating 7,5 terbesar di antara pemain Enis Nijmegen. Bahkan mengungguli pencetak gol ke gawang Ajax Amsterdam yakni Sonjan Hansen yang menerima 7,4. Statistik menunjukkan bahwa Calvin Verdong memproduksi 2 sapuan, 1 intercept, 1 tackle, 3 duel, 89% akurasi umpan, hingga 2 operan kunci. Calvin Verdong 2 kali membuat umpan yang sangat indah, salah satunya umpan cantik yang diberikan kepada Koki Ogawa. Calvin Verdong menggiring bola dari belakang, lalu memberikan umpan membelah lautan kepada Koki Ogawa. Namun sayang umpan tersebut tak berhasil dieksekusi dengan baik dan gagal mencetak gol. Penampilan ini menjadi yang ke-14 untuk Calvin Verdong dengan Enis Nijmegen di Eredivisie, dengan 12 kali sebagai starter dan selalu bermain selama 90 menit. Kekalahan dari Ajax membuat Enis Nijmegen turun di klasemen sementara Eredivisie. Calvin Verdong dan kawan-kawan menduduki posisi ke-10 dengan poin 16 dari 14 pertandingan. Klub Jepang yakni FC Tokyo malah mendapatkan hujatan dari publik Indonesia usai dikabarkan berminat mendatangkan Rizky Ridho. Back timnas Indonesia Rizky Ridho merupakan nama potensial. Ia berhasil tampil apik di skuad Garuda, sehingga didesak untuk segera abort. Kini ada klub luar negeri yang berminat dengan pemain 22 tahun tersebut. Mereka adalah FC Tokyo yang berasal dari Jepang. FC Tokyo tertarik dengan back tengah timnas Indonesia Rizky Ridho, tulis laporan FC Tokyo N. Akan tetapi ketertarikan FC Tokyo kepada back Persija Jakarta tersebut justru tidak membuat pecinta sepak bola tanah air senang. Hal itu berkaca dari pengalaman pemain Indonesia jarang dapat menit bermain jika bergabung klub Jepang. Contohnya pun sudah banyak, mulai dari Stefano Lillipali, Irfan Bahdim, Pratama Arhan, dan terbaru Justin Hubner. Bahkan terbaru ini, warga Indonesia menyerbu akun Instagram FC Tokyo dengan menghujat klub Jepang yang tertarik dengan Rizky Ridho. Mau ambil Rizky Ridho biar nggak dikasih menit bermain, trauma sama klub Jepang, tulis netizen Indonesia. Selain klub Jepang, 2 klub Liga Inggris dikabarkan tertarik memboyong back Persija Jakarta yakni Rizky Ridho. Rizky Ridho banjir peminat, tak hanya dari benua Asia tetapi juga benua Eropa, salah satunya di Liga Inggris. Tak tanggung-tanggung, 2 klub dari negeri Elizabeth tersebut dikabarkan tertarik untuk merekrut mantan back Persebaya Surabaya tersebut. Kabar ini dihembuskan oleh media Malaysia yakni Makan Bola lewat artikel yang diunggah mereka. 2 klub Inggris yang tertarik memboyong Rizky Ridho adalah Leicester City dan juga Oxford United. Meski begitu, menurut media Malaysia ini, baik Leicester City maupun Oxford United hanya mau merekrut Rizky Ridho secara gratis. Hal itu dikarenakan kedua klub tersebut enggan untuk menebus kontrak dari Persija Jakarta yang masih terikat kontrak hingga 2026. Nama Dean Schreiber semakin santer diberitakan akan dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia untuk Asian Cup 2024. Kabar itu muncul setelah fans Garuda mendesak Sintayong untuk memanggil striker keturunan Belanda tersebut.
Terlebih Rafael Struijk dikonfirmasi tak akan ambil bagian di fase grup Asian Cup 2024. Dengan begitu, Jeans Eleven sangat cocok untuk menggantikan posisi Rafael Struijk itu. Sebelumnya sempat hangat, usaha Sintayong tak memanggil Jeans Eleven, tetapi malah memanggil Arkan Kakak. Keputusan pelatih timnas Indonesia itu, yakni Sintayong memanggil Arkan Kakak, alih-alih Jeans Eleven untuk menghadapi Asian Cup 2024, menuai tanda tanya besar dari publik. Lantas bagaimana perbandingan kedua pemain tersebut? Sintayong tampaknya memang memilih Arkan Kakak karena sempat menyebut kualitas Jeans Eleven kurang. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, Jeans Eleven belum memiliki power yang sesuai dengan standarnya. Segitu saja sangat kurang. Masih dibutuhkan power lebih dan juga daya juang. Kalau segitu saja tidak akan pas untuk menjadi striker timnas Indonesia, ujar Sintayong saat menilai kualitas Jeans Eleven. Lantas bagaimana sebetulnya perbandingan antara Jeans Eleven dengan Arkan Kakak? Benarkah striker muda Persis Solo ini lebih layak dipilih ketimbang striker asal klub FC Dordrecht U21 tersebut? Jeans Eleven memang belum memiliki pengalaman yang panjang jika dibandingkan Arkan Kakak. Namun apabila melihat ketajamannya, penyerang 19 tahun tersebut memiliki kualitas yang tak main-main. Dia menjadi pemain dengan kontribusi gol terbanyak ketika membantu timnas Indonesia U19 menjuari Asian Cup U19 2024. Dari 5 pertandingan, Jeans Eleven sukses menyumbangkan 4 gol dan 3 assist. Pemain naturalisasi dari Brazil yakni Rafael Struijk alias Nguyen Xuan Son resmi bakal memperkuat timnas Vietnam pada Asian Cup 2024. Pada 2 Desember waktu Hanoi, Rafael Struijk mendapatkan panggilan memperkuat timnas Vietnam. Pelatih Kim Sang-sik memasukkan pemain asal negeri Samba tersebut setelah FIFA mengonfirmasi legalitas sang pemain pindah warga negara. Dilansir dari Z News, AFF juga telah menyetujui Rafael Struijk bermain dalam kejuaraan antar negara ASEAN tersebut. Rafael Struijk akan tergabung dengan rekan-rekannya di skuad Golden Star Warriors pada 6 Desember 2024, bertepatan dengan keberangkatan timnas Vietnam ke Laos untuk menjalani laga pertama Asian Cup 2024. Kendati demikian, pemain yang berposisi sebagai penyerang tersebut tidak bisa bermain memperkuat Vietnam saat menghadapi Laos. Rafael Struijk juga dipastikan tidak akan membela Vietnam saat bertemu Indonesia dan juga Filipina. Penyerang dari tim Namdin itu baru bisa membela timnas Vietnam pada laga penutup fase grup menghadapi Myanmar pada 21 Desember 2024. Rafael Struijk tidak bisa segera bermain karena dia harus menunggu masa tinggal genap 5 tahun sesuai peraturan FIFA. Merujuk pada data keimigrasian, Rafael Struijk baru berada di Vietnam sejak Desember 2019. Keberadaan Rafael Struijk di timnas Vietnam menjadi harapan bagi pendukung dan juga tim dari negeri naga biru tersebut. Di Liga Vietnam, Rafael Struijk sudah mengemas 17 gol dari 100 pertandingan. Pemain yang pernah bermain di Brazil, Jepang, dan juga Denmark itu merupakan top skor Liga Vietnam pada musim 2023-2024. Keberadaan Rafael Struijk bakal menambah daya gedor Vietnam yang sebelumnya memiliki Nguyen Tin Linh, Phan Phuong Duc, Pham Tuan Hai, dan juga Nguyen Dinh Bach. Baik timnas Indonesia yakni Pratama Arhan sudah bergabung dengan sesi latihan skuad Garuda jelang Asian Cup 2024. Para pemain timnas Indonesia yang dipanggil mengikuti pusat latihan atau TC timnas Indonesia mulai berdatangan. Terkini ada bek kiri timnas Indonesia yang bermain di Suwon FC yakni Pratama Arhan yang baru bergabung. Arhan telah tiba di Bali untuk bergabung dengan skuad timnas Indonesia pada Minggu 1 Desember 2024. Hal itu diketahui dari unggahan Instagram @story timnas Indonesia yang menunjukkan kedatangan Pratama Arhan. Dalam konten video tersebut, terlihat Arhan turun dari mobil dan masuk ke hotel tempat latihan timnas Indonesia. Hai Garuda fans, saya sudah hadir di sini, ucap Pratama Arhan dalam video tersebut. Pemain 22 tahun tersebut langsung menyalami staf pelatih timnas Indonesia yang tengah berkumpul di ruang makan. Setelah bersalaman dengan satu persatu staf pelatih, tiba giliran Arhan menyapa sang kepala pelatih yakni Sintayong. Alih-alih mendapatkan sambutan hangat, Arhan justru ditendang oleh Sintayong. Meski demikian, tendangan tersebut merupakan candaan di antara kedua orang tersebut yang sudah lama bekerja sama. Tak hanya itu saja, Sintayong juga terlihat menjewer telinga Arhan yang mengajaknya bercanda.
Kedekatan pelatih dan juga pemain itu menjadi bekal timnas Indonesia menyambut Asian Cup 2024. Timnas Indonesia tergabung di grup B Asian Cup 2024 bersama dengan Vietnam, Myanmar, Laos, dan juga Filipina. Pada laga perdana, timnas Indonesia akan bertandang ke markas Myanmar pada Senin 9 Desember 2024. Tentu mari kita doakan semoga timnas Indonesia tampil apik dan tampil cemerlang di Asian Cup 2024. Harapannya semoga skuad Garuda bisa mengalahkan Myanmar di laga perdana. Seperti diketahui, publik tanah air berharap timnas Indonesia saat ini bisa menjadi juara Asian Cup 2024. Mengingat timnas Indonesia tak pernah menjadi juara di ajang Asian Cup 2024 ini.